Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Alhamdulillah pada pagi hari ini kalian bisa mengikuti kegiatan kembali untuk materi pembelajaran produk kreatif kewirausahaan. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, Bapak harapkan kalian bisa berdoa terlebih dahulu dan silakan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Terima kasih. Apakah pada hari ini ada yang tidak masuk sekolah? Oke, terima kasih masuk semua ya, masuk sekolah semua, alhamdulillah. Pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat semua dan bisa mengikuti pelajaran ini nanti sampai dengan akhir dari sesi pelajaran. Pada hari ini kita akan membahas terkait dengan materi dari analisis SWOT. Apa itu analisis SWOT? Jadi nanti kita akan mempelajari beberapa komponen. Jadi komponen dari analisis SWOT itu ada S, ya, ada S-nya adalah string, kemudian ada W, weakness, gitu ya. Weakness itu adalah kelemahan, kemudian ada peluang atau opportunity atau O-nya, gitu ya. Kemudian ada T, T-nya itu adalah threat atau ancaman. Jadi kita akan membahas komponen-komponen itu terlebih dahulu anak-anak, dengan tujuan kita membahas atau mempelajari materi tentang analisis SWOT adalah mengidentifikasi, ya, mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi kinerja atau keberhasilan dari bisnis atau proyek yang kita lakukan. Jadi kita menganalisis dulu, atau kita boleh juga dikatakan merencanakan dulu kegiatan-kegiatan sebelum kita melakukan kegiatan bisnis, gitu ya Kak. Oke, sebelum kita memulai tindak lanjut ke materi sebelumnya, adakah kalian yang sudah membaca atau mengetahui terkait dengan apa itu analisis SWOT? Gitu ya. Ada? Belum membaca ya? Oke, baik. Analisis SWOT itu adalah teknik yang digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, kemudian peluang dan ancaman untuk bisnis atau proyek tertentu, ya. Meskipun paling banyak digunakan oleh organisasi dari bisnis kecil dan nirlaba hingga perusahaan besar, analisis SWOT juga dapat digunakan untuk tujuan pribadi atau profesional seperti usaha-usaha kita yang bersifat misalkan UMKM, gitu ya kan. Itu bisa, kita itu bisa gunakan anak-anak semua. Oke, apa sih kepanjangan dari analisis SWOT? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Oke. Sederhananya adalah analisis SWOT itu singkatan dari string, kekuatan. Tadi di awal sudah Bapak sampaikan tuh komponen-komponennya ya. Kemudian weakness, ada kelemahan. Kemudian opportunity, peluang, dan threat, ancaman. Nah, masing-masing faktor tersebut itu penting untuk diperiksa agar dapat merencanakan pertumbuhan organisasi dengan baik. Disitulah dibutuhkan analisis SWOT. Ketika dianalisis bersama, kerangka kerja SWOT dapat melukiskan gambaran yang lebih besar tentang di mana Anda berada dan bagaimana menuju ke langkah berikutnya, gitu ya. Contoh, kita membahas di materi atau di komponen string, kekuatan. Nah, kekuatan dalam analisis SWOT
di S-nya mengacu pada inisiatif internal yang berkinerja baik. Ini dapat dibandingkan dengan inisiatif lain atau keunggulan komponen kompetitif eksternal. Memeriksa area ini membantu Anda memahami aspek yang sudah berhasil. Nah, Anda kemudian dapat juga menggunakan teknik yang pasti berhasil, yaitu kekuatan Anda, kekuatan kita semua anak-anak. Di area lain yang mungkin memerlukan dukungan tambahan, seperti meningkatkan efisiensi tim. Ya, jadi ketika kita memiliki atau membuat sebuah usaha, kekuatan kita apa? Kekuatan kita mungkin salah satunya memiliki tim yang solid, bagian-bagian tertentu. Bagian kalau saya dalam kebun hidroponik saya mungkin satu, ada bagian penyemaian, ada bagian perawatan, ada bagian yang memanen, ada bagian pemasaran. Di pemasaran nanti ada, sebelum pemasaran dia ada bagian packaging. Ketika kita memiliki tim yang solid, maka disitulah kita juga memiliki kekuatan dalam bisnis kita atau dalam proyek kita. Nah, saat melihat kekuatan organisasi contohnya, tanyakan dulu pada diri kita ini. Misalkan dengan cara bertanya, apakah yang kita lakukan itu baik? Apakah yang unik dari organisasi kita? Apakah yang disukai audiens tentang organisasi kita atau tentang usaha kita? Gitu ya. Jadi kita menilai dulu kekuatan kita nih apa, letak kekuatan kita apa. Kalau Bapak memiliki usaha di hidroponik tadi, Bapak memiliki kekuatan, Bapak bisa menyediakan sayuran yang fresh dan segar. Nah, Bapak memiliki produksi sayuran yang bisa memasok secara kontinu kepada pelanggan. Nah, itu kekuatan, gitu ya. Itu kekuatan Bapak. Sayurannya sudah baik. Kita lanjutkan ke weakness. Apa itu weakness? Adalah kelemahan. Ya anak-anak, kelemahan. Nah, ketika kita memiliki sebuah usaha, kita sendiri harus mengetahui kelemahan kita itu apa, sehingga kita bisa menutupi kelemahan tersebut. Nah, mengacu pada inisiatif internal yang bekerja buruk, kemudian menganalisis kekuatan sebelum kelemahan untuk menciptakan dasar keberhasilan dan kegagalan, merupakan ide yang baik. Mengidentifikasi kelemahan internal, memberikan titik awal untuk meningkatkan proyek-proyek tersebut. Nah, mirip dengan memeriksa kekuatan. Ada pertanyaan yang harus kita sampaikan. Misalkan, inisiatif mana yang berkinerja buruk, dan tanyakan mengapa. Apa yang bisa diperbaiki? Kemudian sumber daya apa yang dapat meningkatkan kinerja itu? Jadi ada pertanyaan-pertanyaan. Misalkan di usaha Bapak di hidroponik, kembali kenapa Bapak mencontohkan usaha Bapak aja gitu ya, yang mudah dan kalian bisa memahami karena kalian juga sudah pernah melihat, mensurvei, bahkan Bapak bawa ke lokasi perkebunan hidroponik Bapak di rumah di atas dak tersebut. Nah, kelemahannya apa? Misalkan dalam proses kita merawat tanaman, ternyata ada beberapa tanaman yang kurang baik tumbuhnya. Kita bisa melihat ada apa nih, kenapa? Kita bisa menanyakan ke bagian atau ke karyawan Bapak yang bagian penanganan di penyemaian. Kita lihat kegagalannya di mana. Ada apa masalahnya di penyemaian? Bisa saja ketika dia melakukan penyemaian tadi, ada SOP yang dilanggar. Contohnya, setelah 1 hari menyemai, maka besok paginya sudah harus dijemur. Tapi dia tidak melakukan itu sampai 2 hari. Sehingga terjadi yang namanya bibit tersebut menjadi kutilang atau etiolase. Gitu ya. Nah ini, jadi kelemahan-kelemahan itu
setelah ditahu penyebabnya di mana, maka kelemahan itu kita bisa perbaiki anak-anak. Apa perbaikinya? Jangan teledor kembali melakukan tindakan itu. Ya, jadi kita perbaiki dari permasalahan-permasalahan yang terjadi. Ya, simple saja yang Bapak sampaikan. Nanti kita ada Q&A, ada tanya jawab ya. Ya, siapa tahu kalian misalkan, oh yang ini Pak, di kelemahan ini saya punya kelemahan ini. Nanti kita diskusi terkait usaha-usaha yang mungkin kalian miliki, atau kalian mengikuti kegiatan usaha dengan orang tua. Nanti usaha apa, kira-kira kelemahannya di mana, kekuatannya di mana, kita saling diskusi, kita sharing, sehingga kita akan menemukan titik masalahnya dan itu akan kita perbaiki karena kita sedang menganalisis, ya, dengan analisis SWOT tadi. Oke, jadi harapannya Bapak, setelah kalian nanti mempelajari, kemudian kalian ketika orang tuanya punya usaha, boleh kalian menganalisis kecicilan berdasarkan analisis SWOT ini, gitu ya. Yang selanjutnya yang komponen ketiga, opportunity, peluang. Peluang dalam analisis SWOT itu adalah hasil dari kekuatan dan kelemahan yang ada. Kita ringkas dulu, apa hari ini kita sudah mendapatkan apa. Silahkan kalian, siapa yang berani untuk meringkaskan atau menyimpulkan dari materi yang Bapak sampaikan. Oke, silakan. Ya. Oke, siap. Yang lainnya? Cukup ya? Baik. Mari kita ringkaskan bersama-sama, kita simpulkan bersama-sama bahwa analisis SWOT itu membantu mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman untuk proyek tertentu atau untuk bisnis kita. Nah, rencana bisnis secara keseluruhan, ya. Jadi menganalisis itu, kemudian alat yang dapat membantu tim merencanakan secara strategis dan tetap berada di depan tren pasar. Analisis SWOT itu sebagai alat yang dapat membantu merencanakan secara strategis dan tetap berada di depan tren pasar. Nah, itu ya anak-anak. Jadi dengan analisis SWOT kita mampu menganalisis usaha-usaha kita dari mulai strength-nya, weakness-nya, opportunities-nya, threat-nya, dari kekuatan yang kita miliki, kemudian dari kelemahan yang kita miliki, peluangnya, dan ancaman yang harus kita hadapi. Demikian pertemuan pada hari ini, semoga bermanfaat. Bapak minta halal dan minta ridhonya dari kalian. Apa yang Bapak sampaikan semata-mata ingin kalian bisa mengetahui untuk melaksanakan kegiatan bisnis dan menganalisa bisnis-bisnis yang ada yang mungkin dimiliki oleh keluarga dan orang tua Anda, bahkan oleh kalian sendiri. Bapak akhiri, wallahumma fiqh ila aqwam mutarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.